Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Abil Qasim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jemaah laki bini yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia, kesehatan, keafatan, keselamatan yang diberikan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan ke depan kita semua, anak cucu kita semua, dimanapun mereka berada, senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah SWT, serta dijamin kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal hidup kita dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemarin yang baca konsep yang dibangun oleh Al-Imam Hasan Basri tentang konsep kehidupan yang beliau bangun sama dengan apa yang dibangun oleh Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Ali mengatakan wa kullu yaumin la na'sillah ta'ala fih fahuwa lana 'idun. Setiap hari sepanjang kita tidak bersentuhan dengan dosa, maka hari itu adalah hari lebaran bagi kita. Nah, Imam Hasan Basri ini seorang tabi'in beliau. Dikatakan, ya Imam, fi ayyi yaumin 'aidin laka. Pada hari apa engkau menganggap hari itu adalah hari lebaran? Jadi ditanya tentang kapan Anda menganggap hari lebaran. Beliau mengatakan, fil yaumil ladzi la na'sillah ta'ala fahuwa lana 'id indana. Di mana hari itu kita tidak bersentuhan dengan dosa, maka hari itu kita sedang berlebaran. Dari konsep yang dibangun oleh Sayyidina Ali seperti itu, Sayyidina Al-Imam Hasan Basri seperti itu, lalu kenapa kita tidak akan membangun seperti apa yang beliau konsepkan? Jadi sepanjang hari itu tidak bersentuhan dengan dosa, maka hari itu adalah hari lebaran bagi kita. InsyaAllah mereka telah membuka wacana, membuka mata kita untuk menghadapi, menyikapi hidup seperti apa yang beliau konsepkan. Maka InsyaAllah kita akan mempraktekkan apa yang beliau praktikkan dari kebaikan-kebaikan yang kita ngikuti kebaikan-kebaikan. Nah, ada orang yang berbuat maksiat, dosa, kita hindari diri, jangan sampai bersentuhan dengan apa yang mereka lakukan dengan dosa-dosa. Seperti sekarang, sebab begini, Islam ini kepada saudaranya sesama muslim itu adalah mir'ah, seperti kaca. Kita melihat saudara kita melakukan kebaikan, ya kita ikuti. Jadi kita berkaca seperti apa yang dia lakukan. Loh, orangnya ini jujur, ternyata jujur itu indah, ya kita ikuti supaya setiap berbicara selalu jujur. Nah, kalau kita lihat sahabat kita ini selalu berbohong, nah nampaknya berbohong ini tidak elok. Mendengarkan dia bohong aja sudah tidak senang. Wah, oleh karenanya kita akan menghindar, menjaga diri supaya tidak berbohong. Jadi kita berkaca sesama saudara kita. Wah, ini kalau kita bertemu, senyum, lepas salam, jabat tangan, wah ini sepertinya indah sekali. Jadi kita seperti itu. Kalau ada orang kita lihat begitu, dia tahu kita ada, tetapi dia selalu menghindar. Sepertinya orang ini agak sombong.
Wah, ternyata sombong itu tidak bagus. Ya kita jangan bersikap seperti apa yang kita tidak elok kita pandang. Itu singkatnya seperti itu. Masya Allah, kalau ini kita bisa ciptakan keindahan hidup ini, tidak bersentuhan dengan dosa, maka insya Allah kita tidak takut mati. Sekarang kenapa orang takut mati? Karena persiapan untuk akhirat itu masih minim. Persiapan hidup untuk dunia ini sing akeh-akehnya. Kalau orang Sunda katakan seseur-seurna, sebanyak-banyaknya. Tetapi persiapan zat untuk akhirat ini yang masih kurang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada hambanya kita selaku manusia, wa tazawwadu, berbekallah, cari bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa Allah Jalla wa ala. Ini alhamdulillah pagi ini kita sudah sholat subuh berjamaah, kemudian kita itikaf, kemudian ada kajian kalamullah Al-Quranul Karim, Masya Allah. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Yang dari ahad ke ahad ini, kapan datang ahad lagi? Supaya berjamaah subuh. Walaupun di rumah berjamaah, tetapi tidak serami apa yang kita lakukan bersama hari ini. Dan ternyata waktu ini sangat cepat. 7 hari yang lalu hari ahad kita di sini. Sekarang sudah hari ahad. Ini sudah lebih dari setengah bulan Syawal ini, pertengahan Syawal ini sudah mau lewat ini. Kayaknya beberapa hari yang lalu kita lebaran. Sekarang sudah mau dekat ujung daripada bulan Syawal. Nah insya Allah tiang kajian tinggal 2 kali lagi. Ahad besok masih insya Allah. Ahad berikutnya masih 2 kali kajian. Nah ahad akhir bulan insya Allah tiang sudah ada di Madinah. Sebab yang berangkat tanggal hari Rabu tanggal 22 April. Jadi malam Jumat yang sudah ada di Madinah, Ahad ada di Madinah. Tapi insya Allah saya sudah katakan sama anak tiang yang nomor 4 itu Muhammad, tiang Penggen Mada, dia siap untuk mewakili selamat yang tidak ada di sini, baik untuk ngimamin sholat subuh, kemudian kajian. Dan memang dia juga jurusannya tafsir. Nah, jadi terserah dia lah nanti mau bahas tafsir ya silakan, mau pengajian umum silakan. Jadi ada yang mewakili insya Allah. Oke, kita lanjutkan surah Al-A'raf. Nah surat Al-A'raf ini insya Allah 1 bulan 4 kali pertemuan khatam ini. Kalau surat Al-A'raf ini khatam, kita beralih ke surah Al-Anfal. 4 kali kajian insya Allah selesai. Ini sudah 185 ayat. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad iqtarafa ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini, apakah orang-orang yang mendustakan ayat Al-Qur'anul Karim, yang tidak mengimani kebenaran Al-Qur'an Al-Karim, tidak memperhatikan kerajaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yanzuru, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan, kekuasaan Allah SWT, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dan kemungkinan telah dekat kebinasaan mereka bagi orang yang tidak mengimani. Ini orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu, orang-orang musyrik. Maka kepada mereka, bagi orang-orang yang tidak mengimani Al-Quranul Karim, beritakanlah kepada mereka dengan apa akan mereka mengimani. Fabi'ai hadisin ba'dahu yu'minun. Kalau sudah Al-Quranul Karim kalam Allah,
sebagai petunjuk yang mereka mengingkarinya, tidak mengimani. Lalu dengan firman siapa yang mereka akan imani? Allah menciptakan langit berserta isinya, Allah menciptakan bumi berserta isinya. Perhatikan, langit dan bumi beserta isinya, kalian kaji. Tetapi kalau dengan itu kalian tidak mau beriman, lalu dengan petunjuk seperti apa yang kalian cari agar mereka mau beriman? Mereka sudah apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Mereka tidak beriman ya karena sudah hati mereka sudah membatu, sudah distempel tidak mau beriman. Nur, cahaya keimanan tidak ada lagi di hati mereka. Telinga mereka sudah tidak dipakai untuk mendengar, mata mereka tidak dipakai untuk melihat, akal mereka tidak dipakai untuk berpikir. La ilaha illallah. Ini seperti Abu Lahab, Abu Jahal yang hidup selepel, hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Hati tidak dibuka, tidak beriman. Itu yang kita syukuri, alhamdulillah. Sekian abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu, kita tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi ada petunjuk Al-Quran sampai detik hari ini, ya kita mengimani. Dan berapa banyak di belahan dunia sekarang, di Amerika, di Eropa, di Jepang, di mana-mana, kalau mereka mencari kebenaran, pada akhirnya akan kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quranul Karim. Fabi'ai hadisin ba'dahu yu'minun, maka kepada berita manakah yang mereka akan beriman selain kepada Al-Quranul Karim. Jadi maksudnya di sini dengan peringatan dan teguran apa lagi setelah peringatan Nabi Muhammad SAW dan teguran dari Nabi Muhammad SAW yang mereka berasal, yang Rasulullah sampaikan yang berasal dari Allah, ini mereka tidak percaya. Lalu dengan apa mereka akan percaya, akan mengimani? Jika mereka tidak percaya kepada berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka mengingkari, tidak mengimani, lalu dengan apa lagi? Sementara Allah SWT sudah tidak mengutus Nabi lagi, karena Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya, Nabi yang terakhir. Oleh karenanya putra Rasulullah yang 4 laki-laki, dari Qasim, kemudian Abdullah, terakhir yang paling kecil Ibrahim, wafat masih dalam keadaan bayi. Sebab kalau putra-putra Rasulullah yang 3 ini tumbuh dewasa sampai nikah, maka dia akan mewarisi menjadi nabi kelak. Oleh karenanya Allah mewafatkan putra-putra Rasulullah, dari baru bisa duduk wafat, baru bisa berjalan meninggal yang laki. Tapi kalau Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, yang 4 perempuan ini sampai nikah, sampai melahirkan putra-putri dari cucunda baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah hikmahnya putra-putra Rasulullah wafat masih dalam keadaan bayi yang kecil. Adapun Rasulullah kenapa hidup dalam keadaan yatim piatu? Waktu masih di kandungan ibunya Aminah binti Wahab, ayahnya meninggal. Waktu usia 6 tahun ibunya meninggal, hidup dalam keadaan yatim piatu agar setiap kali Rasulullah ditimpa kesulitan hidup, beliau tidak akan mengatakan abi-abi, ayah-ayah, tetapi Rasulullah akan mengatakan Rabbi, Rabbi, ya Allah, ya Allah. Itu hikmah daripada kehidupan Rasulullah yatim piatu. Kemudian putra-putra Rasulullah meninggal dalam keadaan masih bayi. Kemudian ayat berikutnya, man yudlilillahu fala hadiyalah
wa yazarhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka baginya tidak ada seorang yang memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Man yudrillah fala hadiyalah. Siapa saja di antara hamba Allah yang telah diponis disesatkan oleh Allah, maka tidak ada celah untuk mendapatkan nur, cahaya keimanan. Maka alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat dan seterusnya. Sebagaimana doa Rasulullah, setiap beliau Rasulullah sujud dalam sholatnya berdoa supaya ditetapkan, diistiqomahkan keimanan. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Sekelas Rasulullah berdoa seperti itu, apalagi kita selaku umatnya. Maka kalau tidak tiap sujud kita doa seperti itu, minimal akhir sujud kita, karena ini qudwah, suri toladan dari Rasulullah. Rasulullah berdoa, Allah ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkan, kuatkan, qalbi, hati kami, ala dinik, di dalam agamamu, supaya tidak murtad, supaya tidak meninggalkan keimanan. Sebab hidayah keimanan ini sangat agung, sangat mulia, sangat the best. Ini Allah katakan, man yudrillah fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang memberi petunjuk. Wa yadarhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Biasa orang kalau berlayar di laut terombang-ambing oleh ombak, lurus tidak bisa, apa standar kapal laut atau itu tidak stabil, terombang-ambing. Nah, hidup ini juga ada orang kalau tidak ada tujuan apa yang mau dicapai ke depan, terombang-ambing, tidak punya prinsip, tidak punya pegangan. Nah, agar kita supaya istiqomah, tidak ada jalan keluarnya kecuali mengikuti sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di dalam sujud sholatnya. Kita akan lakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Satu kali aja doa kita yang diijabahkan, dikabulkan oleh Allah, maka kita akan selamat selama-lamanya di dunia dan selamat di akhirat. Apalagi setiap kali mau berdoa diijabahkan, dikabulkan oleh Allah doa kita. Satu kali saja doa kita dikabulkan, maka kita jaminan Allah untuk selamat dunia, selamat akhirat. Dan rata-rata doa ini kita hafal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita mau tambah wa ala ta'atika, supaya tetap beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya ini agak panjang ini. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah balik bertanya, wa ma a'adattalaha? Apa persiapan kalian untuk mengharapkan terjadi hari kiamat? Nah, itu ada pertanyaan balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun cukup sampai ayat ini, agak panjang sebab ini. Kita berhenti ayat 187. Ibu, napi mempekejuhang tia. Mas kami pesor, alhamdulillah. Minggu terakhir sila pesor, Senin mak berangkat niki. Minggu ahad salema andi ahad sekali. Dan
InsyaAllah balik dari Mekah kita lanjutkan tafsirnya ini. Tinggal 2 kali khatam surah Al-A'raf. Khatam surat Al-A'raf. Lemak yang pesan bembek insyaAllah Pak Haji Nuni Kileneng. Terima jari, nia jualan, nia gorokan, nia periapan. Kita terima jadi. Lagu 1 ekor. Ndek mau isin mana-mana ain. Sebab tiang sendiri tidak berani dagingnya ki. InsyaAllah nanti tiang pesan sama kambingnya ki. Hingga ibu kalau tidak keberatan pesor siap. InsyaAllah. Ahad depan, tidak ahad berikutnya lagi. Karing 2 minggu. InsyaAllah sebelum tiang berangkat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keapiatan, keselamatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Anak cucu kita dimanapun mereka berada senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah SWT, serta diberikan kesempatan yang sama untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني أمل المقبول أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني أمل المقبول أستغفر الله رب البرايا